3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masuk wilayah Malaysia. Hal itu terjadi karena batas wilayah Pulau Sebatik bergeser. Kabupaten Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia. Ini pertanyaan nih. Tidak banyak peristiwa yang mampu membuat publik Indonesia terdiam sekaligus gaduh dalam waktu bersamaan. Namun, kabar mengenai 3 desa di Kabupaten Nunukan yang disebut masuk ke wilayah Malaysia adalah salah satunya. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi kemarahan, kebingungan, bahkan perayaan yang terasa ganjil. Ada yang mengecam pemerintah karena dianggap lemah menjaga kedaulatan. Ada pula yang justru bersyukur dan mengatakan hidup mereka akan lebih sejahtera jika berada di bawah Malaysia. Sekilas, ini terlihat seperti sekadar pergeseran garis batas administratif. Namun, jika ditarik lebih dalam, peristiwa ini bukan hanya soal peta, melainkan tentang kedaulatan, kepercayaan publik, dan potensi konflik laten yang bisa menjadi bom waktu di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Cuplikan pernyataan pejabat mengenai wilayah Nunukan memperlihatkan betapa rumitnya persoalan perbatasan darat di Pulau Kalimantan. Kabupaten Nunukan memang sejak lama menjadi wilayah strategis sekaligus rawan sengketa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai pintu keluar masuk manusia dan barang, tetapi juga sebagai ruang tarik-menarik kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik dua negara. Dalam pernyataan yang beredar, disebutkan bahwa Desa Kabung Olor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas berada dalam wilayah yang kemudian disepakati masuk ke Malaysia, dengan luas wilayah yang diperdebatkan mencapai kurang lebih 5.207 hektar. Angka ini bukanlah angka kecil. Dalam konteks tata ruang dan kedaulatan, ribuan hektar berarti desa, hutan, lahan hidup masyarakat, serta potensi sumber daya yang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah melalui Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyatakan bahwa perubahan garis batas tersebut merupakan hasil kesepakatan kedua negara, menyelesaikan sengketa lama yang belum tuntas selama puluhan tahun. Penjelasan ini secara administratif terdengar masuk akal. Penetapan batas negara memang merujuk pada perjanjian kolonial, survei teknis, dan negosiasi bilateral yang panjang. Di banyak titik perbatasan Indonesia-Malaysia, patok batas memang sering tidak sinkron antara peta lama, kondisi lapangan, dan aktivitas masyarakat. Namun, persoalannya tidak berhenti di meja perundingan. Di mata publik, kesepakatan yang berujung pada berkurangnya wilayah Indonesia selalu terasa pahit, terlebih jika tidak diiringi komunikasi yang transparan dan penjelasan yang membumi. Reaksi netizen yang merayakan bergabungnya desa-desa tersebut ke Malaysia menjadi fenomena sosial yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sekadar kehilangan wilayah. Ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap negara. Ketika sebagian warga merasa bahwa berada di bawah kedaulatan negara lain akan memberi kehidupan yang lebih baik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya garis batas, melainkan legitimasi negara itu sendiri. Fenomena serupa pernah muncul di berbagai wilayah perbatasan dunia dan hampir selalu menjadi indikator awal masalah serius jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat. Di sisi lain, narasi bahwa Malaysia mengambil wilayah Indonesia juga perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam hukum internasional, perubahan batas negara tidak bisa dilakukan sepihak. Ia harus melalui kesepakatan, verifikasi teknis, dan pengakuan bersama. Namun, sejarah hubungan Indonesia-Malaysia membuat publik sulit bersikap netral. Ada memori kolektif yang panjang tentang sengketa wilayah, mulai dari Sipadan dan Ligitan yang diputuskan Mahkamah Internasional pada 2002, hingga sengketa perairan Ambalat yang berulang kali memanaskan hubungan kedua negara. Dalam kasus Sipadan Ligitan, Indonesia kalah bukan karena kekuatan militer, tetapi karena lemahnya bukti pengelolaan administratif di masa lalu. Kekalahan itu meninggalkan luka psikologis yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh. Ambalat menjadi contoh paling nyata bagaimana sengketa wilayah tidak pernah benar-benar selesai. Blok laut di Laut Sulawesi ini diketahui memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Berbagai laporan geologi menyebut kawasan ini menyimpan ratusan juta barel minyak dan cadangan gas dalam jumlah signifikan. Kedekatan geografis Ambalat dengan wilayah Indonesia menjadi dasar klaim Indonesia, sementara Malaysia mendasarkan klaimnya pada peta dan tafsir hukum laut yang berbeda.
Ketegangan di Ambalat pernah mencapai titik berbahaya dengan kapal perang kedua negara saling berhadapan. Hingga kini, Ambalat tetap menjadi wilayah sensitif yang sewaktu-waktu bisa memicu eskalasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam konteks ini, kabar mengenai Nunukan menjadi bagian dari mozaik besar rivalitas dua negara. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah panjang hubungan Indonesia-Malaysia sejak pembentukan Federasi Malaysia pada awal 1960-an. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dikenal sebagai konfrontasi Borneo bukan sekadar konflik militer, tetapi benturan kepentingan geopolitik di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Meskipun konflik itu berakhir, sisa-sisa ketegangan psikologisnya masih terasa hingga kini, terutama di wilayah Kalimantan. Namun, penting juga dicatat bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak melulu konflik. Kedua negara memiliki ikatan budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat kuat. Jutaan pekerja migran Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Perdagangan lintas batas berjalan setiap hari dan kerjasama keamanan terus dilakukan, termasuk dalam patroli perbatasan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Karena itu, narasi permusuhan total tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Yang lebih tepat adalah hubungan yang fluktuatif, naik turun dan rentan dipicu isu sensitif seperti perbatasan dan sumber daya alam. Respon Tentara Nasional Indonesia terhadap isu Nunukan menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga stabilitas perbatasan. Pengamanan diperketat, patroli ditingkatkan, dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkotika menjadi perhatian utama. Data penindakan menunjukkan bahwa jalur perbatasan Kalimantan memang rawan digunakan untuk peredaran narkoba dan barang ilegal lainnya. Dalam konteks keamanan nasional, penguatan kehadiran negara di perbatasan bukan hanya soal menunjukkan kekuatan, tetapi juga melindungi masyarakat lokal dari ancaman kejahatan transnasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga sering dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan regional. Pembelian pesawat tempur Rafale, penguatan armada laut, dan peningkatan anggaran pertahanan adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga daya tangkal. Namun, penting dipahami bahwa modernisasi militer bukan sinyal agresi, melainkan langkah preventif yang dilakukan banyak negara di tengah ketidakpastian global. Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa kebijakan pertahanannya bersifat defensif dan berorientasi pada stabilitas kawasan. Meski demikian, kekuatan militer tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Sengketa perbatasan pada akhirnya adalah persoalan hukum dan diplomasi. Penyelesaian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui dialog yang transparan, berbasis data, dan melibatkan kepentingan masyarakat perbatasan. Disinilah kritik publik terhadap pemerintah menemukan relevansinya. Banyak pihak menilai negara terlalu sering hadir dalam bentuk aparat, tetapi kurang hadir dalam bentuk pembangunan yang nyata. Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan membuat masyarakat mudah membandingkan kesejahteraan mereka dengan tetangga di seberang garis batas. Jika melihat lebih luas, fenomena ini bukan hanya masalah Indonesia-Malaysia. Banyak negara di dunia menghadapi tantangan serupa di wilayah perbatasan. Ketika negara gagal memastikan layanan dasar, akses ekonomi dan rasa keadilan bagi warganya di wilayah terluar, maka identitas nasional menjadi rapuh. Dalam kondisi seperti itu, isu pergeseran batas negara bisa menjadi pemicu konflik sosial dan politik yang lebih besar. Kesimpulannya, isu 3 desa di Nunukan tidak boleh disederhanakan sebagai menang atau kalah. Ini adalah cermin dari kompleksitas pengelolaan perbatasan, kelemahan komunikasi negara, dan tantangan pembangunan yang belum merata. Jika dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, peristiwa seperti ini berpotensi terulang dan menumpuk menjadi krisis kepercayaan yang serius. Prediksi ke depan, selama kawasan perbatasan masih diperlakukan sebagai pinggiran, isu kedaulatan akan selalu muncul ke permukaan. Indonesia perlu belajar dari pengalaman masa lalu, memperkuat diplomasi berbasis data, dan yang paling penting, memastikan bahwa masyarakat perbatasan benar-benar merasakan kehadiran negara. Tanpa itu, garis batas di peta akan terus menjadi sumber kegelisahan, bukan simbol kedaulatan yang kokoh.